Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai pengembangan dan penyusunan silabus dan RPP. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Indri Astuti Pratiwi dengan NIM 205140116 dan rekan saya yaitu Farid dengan NIM 205140112 dan yang terakhir rekan saya yaitu Sofi Devita dengan NIM 205162020. Adapun subbab materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai silabus yang meliputi pengertian silabus, langkah-langkah pengembangan silabus, manfaat silabus, isi silabus, dan prinsip pengembangan silabus. Yang kedua yaitu mengenai RPP. RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang meliputi pengertian RPP, tujuan dan fungsi RPP, langkah-langkah penyusunan RPP, pedoman pada prinsip dan prinsip pengembangan RPP. Dan yang terakhir yaitu perbedaan RPP dan silabus. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai silabus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan rekan saya yaitu Farid. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam pengembangan silabus terdapat langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam proses penentuan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu tingkat kesulitan materi disusun secara hierarki beserta konsep disiplin ilmu yang diterapkan. Yang kedua yaitu adanya kaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang dapat menunjang kompetensi dasar harusnya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu potensi para peserta didik, yang kedua karakteristik mata pelajaran, yang ketiga struktur keilmuan, yang keempat alokasi waktu, yang kelima kebermanfaatan untuk peserta didik, yang keenam tingkat perkembangan intelektual, fisik, emosional, spiritual, dan sosial para peserta didik. Yang ketujuh yaitu relevansi dengan karakteristik lingkungan atau daerah. Yang kedelapan yaitu perkembangan kedalaman materi serta luasnya bahan ajar. Yang kesembilan yaitu adanya relevansi antar kebutuhan para peserta didik dengan tuntutan lingkungannya. Langkah yang ketiga yaitu pemetaan kompetensi. Dalam proses pemetaan kompetensi hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu mengkelompokkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyusun standar kompetensi, kompetensi dasar sesuai dengan keterkaitannya. Untuk langkah yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, sebelumnya wajib dirancang terlebih dahulu, agar proses tersebut dapat memberikan pengalaman bagi para peserta didik. Pengalaman yang dimaksud ialah keterlibatan fisik dan mental dengan cara interaksi antar siswa, guru, lingkungan, dan bahan ajar itu sendiri. Berikut merupakan hal-hal yang wajib diperhatikan dalam proses pengembangan kegiatan pembelajaran.
Yang pertama yaitu disusun agar dapat menjadi alat bantu pada para tenaga pengajar agar terlaksana proses belajar mengajar yang profesional. Yang kedua yaitu kegiatan ini memuat rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan oleh para siswa secara runtut demi mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu penentuan urutan kegiatan belajar harus disesuaikan menurut hierarki konsep materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu rumusan pernyataan dalam kegiatan ini minimal dimiliki dua unsur atau ciri yang dapat mencerminkan proses pengelolaan pengalaman belajar para siswa, yakni dengan kegiatan dan materi. Untuk langkah yang kelima yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Kegiatan ini membantu para pengajar dalam mendapatkan tanda apakah kompetensi dasar sudah tercapai atau belum. Biasanya indikator ini berupa perubahan perilaku para peserta didik dalam ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Indikator ini bisa dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, potensi daerah, satuan pendidikan, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang nantinya dapat diukur dan diobservasi. Yang keenam yaitu menentukan jenis penilaian. Penentuan jenis penilaian ini dapat diambil dari indikator-indikator pencapaian kompetensi. Setelah mengetahui indikator, kita dapat menentukan jenis penilaiannya. Segala penilaian dapat disesuaikan sefleksibel mungkin tanpa mengurangi kebermaknaan dan tidak menyalahi kompetensi dasar itu sendiri. Setelah menentukan jenis penilaian, tenaga pengajar akan dimudahkan untuk mengevaluasi segala bentuk proses belajar. Untuk langkah yang ketujuh yaitu penentuan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar merujuk pada jumlah minggu efektif dalam alokasi waktu belajar per minggunya. Tentu saja dengan pertimbangan banyaknya kompetensi dasar, kedalaman, keluasan, tingkat kepentingan kompetensi dasar, dan tingkat kesulitannya. Alokasi waktu ini wajib dicantumkan dalam silabus. Untuk langkah terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan hal pokok dalam dunia pendidikan. Tanpa bahan ajar, kita tidak tahu apa yang akan disampaikan pada peserta didik. Sangat penting memilih bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Selain itu, bahan ajar kini sudah banyak variasinya, mulai bahan ajar cetak seperti buku, modul, dan bank soal, ataupun digital seperti e-modul, PowerPoint, video, dan lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. D. Isi silabus. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran. Kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Ketiga, kompetensi inti. Keempat, kompetensi dasar. Kelima, tema. Keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kedelapan, penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. 9. Alokasi waktu. 10. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. E.
Prinsip pengembangan silabus. Sebelum masuk ke mekanisme pengembangan silabus, kita harus mengetahui terlebih dahulu prinsip-prinsipnya. Antara lain, yang ke-1, ilmiah. Pengembangan silabus hendaknya bersifat ilmiah, artinya segala bentuk muatannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, logis, realistis, dan sudah jelas keluaran penelitian atau risetnya. Guru wajib memeriksa bahan ajar setelah menyusun silabus, mengingat kini banyak beredar bank soal yang tidak mengikuti standar kurikulum. Kedua, relevan. Relevan berarti segala cakupan, tingkat kesulitan, kedalaman materi, cara penyajian, serta urutannya harus memiliki kaitan dengan fase perkembangan fisik, sosial, emosional, intelektual, dan spiritual para peserta didiknya. Apabila tidak relevan dan tidak menyesuaikan perkembangan siswa, dikhawatirkan ilmu tersebut tidak akan tersampaikan pada para peserta didik. Jika tidak tersampaikan, artinya proses belajar di sekolah tidak membawa perubahan positif bagi siswa. Padahal tujuan dari belajar itu sendiri untuk memberikan adanya perubahan. Yang ketiga, sistematis. Seluruh komponen silabus harus tersusun secara sistematis, saling berkaitan secara fungsional dan praktikal agar dapat mencapai kompetensi. Ketika segala hal tersusun secara sistematis, maka juga memudahkan para pengguna, dalam konteks ini guru dan peserta didik. 4. Konsisten. Seluruh materi, indikator, kompetensi dasar, sumber bahan air, penilaian, dan segala jenis rentetannya harus sesuai dan konsisten satu sama lain. Konsistensi ini membantu pengajar tidak rancu dalam persiapan proses belajar mengajar hingga proses akhir, yakni evaluasi. 5. Memadai. Makna memadai memiliki arti cakupan materi pokok, indikator, sumber belajar, pengalaman belajar, hingga sistem penelitian cukup dalam menunjang pencapaian kompetensi dasarnya. 6. Aktual dan kontekstual. Keseluruhan bahan silabus hendaknya memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni, sosial, dan dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya pada era pandemi ini, silabus juga harus menyesuaikan sekolah virtual. Penggunaan bahan ajar dan cara penilaiannya pasti sedikit berbeda ketika sekolah tatap muka. 7. Fleksibel. Seluruh komponen silabus wajib mengakomodasi perbedaan-perbedaan peserta didik, pengajar, serta seluruh dinamika yang terjadi di lingkungan pendidikan dan tuntunan masyarakat. Fleksibel juga bermakna ilmu tersebut dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari meski setiap anak memiliki perbedaan. Contohnya mata pelajaran matematika. Adanya soal cerita dalam tugas-tugas siswa juga membantu siswa dalam berimajinasi dan membayangkan hitung-hitungan tersebut dapat diterapkan di dunia nyata, seperti menghitung uang kembalian, menghitung estimasi waktu, dan lainnya. 8. Menyeluruh. Seluruh komponen silabus wajib mencakup semua ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Rencana pelaksanaan pembelajaran. A. Pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Kunendar 2011-263. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. B. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2.
Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Gunandar tahun 2011. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Gunandar 2011. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema yang meliputi kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian pada mata pelajaran. Yang kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu menentukan media atau alat atau bahan ataupun sumber belajar. Penentuan sumber belajar ini didasarkan pada SK dan KD, serta materi belajar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Merumuskan kegiatan pembelajaran seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah bagian inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup di sini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang selanjutnya yaitu yang D, pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Menurut Trianto, secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP itu harus berbentuk sederhana dan fleksibel. Lalu yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya harus menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Lalu yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Yang selanjutnya yaitu prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Lalu yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Lalu yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP ini disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensial, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Lalu yang keempat, berpusat pada peserta didik. Maksudnya, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Lalu yang kelima yaitu berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Lalu yang keenam yaitu berorientasi kekinian. Maksudnya, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai kehidupan masa kini. Lalu yang ketujuh yaitu mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Lalu yang kedelapan yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedialan. Lalu yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara silabus dan RPP. Perbedaan antara silabus dan RPP ini adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam 1 semester, sedangkan RPP itu merencanakan pembelajaran dalam 1 kali tatap muka atau 1 bagian materi pembelajaran. Jadi, untuk kesimpulannya, silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Silabus dan RPP ini memiliki manfaat, langkah-langkah, dan prinsip pengembangan yang berbeda-beda. Demikianlah penjelasan materi mengenai pengembangan dan penyusunan silabus dan RPP. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.